Shalom, kami dari kelompok 2 akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi perkembangan mengenai 4 tahap dewasa. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristi Lahea dengan NIM 2403030558. Dan saya Deika Pato dengan NIM 24030310. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama mengenai masa dewasa awal dari umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Kita masuk ke dalam ciri-ciri umum. Yang pertama ada fase peralihan dari masa remaja ke fase dewasa. Yang kedua, penekanan pada pencapaian, kemandirian pribadi, dan finansial. Yang ketiga, fokus pada pembentukan identitas, hubungan interpersonal, dan karir. Kita masuk ke dalam perkembangan. Yang pertama, fisik. Kondisi fisik berada pada puncaknya. Yang kedua, kognitif. Kemampuan berpikir menjadi lebih matang dan fleksibel serta lebih realistis. Yang ketiga ada emosi dan sosial, pembentukan hubungan yang lebih dalam dan awal dalam membangun keluarga. Yang keempat ada karir, memulai pekerjaan, membangun karir, dan mencari kestabilan finansial. Kita masuk ke dalam tantangan. Yang pertama ada komitmen jangka panjang atau hubungan dan pekerjaan. Yang kedua ada menentukan tujuan hidup atau identitas sebagai orang dewasa. Dan yang ketiga, menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kedua, kita masuk dalam masa dewasa madya dari umur 40 sampai 60 tahun. Yang pertama, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, fase stabil dan pencapaian puncak dalam kehidupan pribadi dan karir. Yang kedua, refleksi terhadap pencapaian dan tujuan hidup. Yang ketiga, dikenal sebagai masa produktif atau masa parubaya. Berikutnya ada perkembangan. Perkembangan terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, fisik, mulai terjadi penurunan kemampuan fisik atau penglihatan, metabolisme, dan lain-lain. Yang kedua, kognitif, masih aktif tetapi kemampuan memproses informasi mulai melambat. Yang ketiga, emosi dan sosial, meningkatnya peran sebagai orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Dan yang keempat, karir, memiliki posisi stabil dalam pekerjaan, mungkin mengalami krisis parubaya. Dan yang selanjutnya kita masuk dalam tantangan. Tantangan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, menghadapi perubahan fisik dan penurunan energi. Yang kedua, menghadapi emptiness syndrome atau anak-anak mulai mandiri. Dan yang ketiga, merenungkan makna hidup dan pencapaian. Yang ketiga, masa dewasa akhir dari umur 60 sampai 75 tahun. Kita masuk ke dalam ciri-ciri umum. Yang pertama ada fase peralihan menuju pensiun dan penurunan aktivitas kerja. Yang kedua, waktu untuk refleksi atas kehidupan dan pencarian makna yang lebih aman. Kita masuk ke dalam perkembangan. Yang pertama ada fisik, tanda-tanda penuaan semakin jelas atau bisa dicontohkan dengan keriput, otot melemah, penurunan stamina. Yang kedua, kognitif, mulai terjadi penurunan ingatan jangka pendek, namun pengalaman dan kebijaksanaan meningkat. Yang ketiga, emosi dan sosial, pensiun, peran sebagai kakek nenek, dan menghadapi kehilangan pasangan atau teman. Dan yang selanjutnya, tantangan pertama beradaptasi dengan masa pensiun, yang kedua memelihara kesehatan fisik dan mental, dan yang ketiga menghadapi kematian orang-orang terdekat. Yang terakhir kita masuk dalam masa lansia dari umur 75 tahun ke atas. Yang pertama, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama sering disebut sebagai usia lanjut akhir atau usia tua. Yang kedua, end dari perjalanan hidup manusia. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, fisik. Penurunan fungsi tubuh yang signifin, sangat rentan terhadap penyakit kronis. Yang kedua, kognitif. Risiko demensia atau Alzheimer, yaitu berpikir menjadi lebih lambat. Yang ketiga, emosi dan sosial, potensi untuk merasa kesepian, keterbatasan sosial, dan kehilangan pasangan. Dan yang keempat, spiritual, peningkatan refleksi hidup dan persiapan menghadapi kematian. Dan yang terakhir ada tantangan. Tantangan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kemandirian yang berkurang, memerlukan perawatan. Yang kedua, menghadapi rasa isolasi,
sosial, dan yang terakhir menerima kenyataan tentang kematian. Demikian pembuatan tugas video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Terima kasih.